Dirty Votes itu menurut saya sebetulnya bukan berarti kemudian itu adalah kelompok yang moralis. Menurut saya itu adalah kelompok yang memang tidak suka dan tidak puas kepada Pak Jokowi. Dan dia tidak punya, Anda menyederhanakan dia itu tidak pada punya, pembuat film itu dan bahasa Anda menyederhanakan. Saya nggak Loh. menyederhanakan, saya ini sedang menerangkan, ya. Beda menerangkan dengan menyederhanakan. Yang nonton film itu adalah orang-orang yang nggak suka dengan Pak Jokowi. Kalau tadi dikatakan yang nonton 20 juta, gini aja deh, yang pilih Anies Baswedan itu sekitar 25%, 25% dari 160 juta itu sekitar 40 juta gitu. Tapi angka 20 ini kalau yang nonton memang 40, jadi ini kan film untuk kalangan sendiri. Untuk kalangan terbatas gitu loh. Jadi ya kayak dia yang bikin film, kenapa Anda dia yang bisa nonton film, mengatakan dia bahwa juga yang dirty tepuk tangan. vote itu adalah untuk mereka yang tidak suka Pak Jokowi? Kenapa bisa sampai ke situ konklusinya? Ya karena memang isinya itu kan menyerang Pak Jokowi. Nah belum lagi soal orang-orang yang menonton karena rasa ingin tahu, tapi begitu nonton 20 menit seperti teman-teman saya udah ketiduran. Saya aja bertahan 30 menit gitu loh. Yang kedua teorinya sangat lemah. Dia berasumsi bahwa penunjukan PJ itu adalah bagian dari kecurangan. Padahal sebetulnya penunjukan PJ itu adalah manajemen administrasi pemerintahan biasa. Bahwasanya ada pemilu serentak bulan November 2024, lalu masa jabatan kepala daerah itu berakhir ada yang 2003, 2024, dan itu harus diisi. Oke, Itu Bung Rocky, terlalu jauh antara nonton PJ dirty vote dengan nggak? Bung Rocky mobilisasi nonton dirty suara. vote nggak? Iya, saya nonton 2 kali dari depan Dua ke kali? belakang dan belakang ke depan. Kok bisa? Ya, coba saya terangin ya. Poin tentang PJS itu kan. Memang penjabat. penjabat itu. Bukan PJS. PJ. Betul, penjabat itu dimaksudkan untuk mengisi kekosongan. Kebutuhan administratif, right? Iya, iya. Oke, sekarang dasar dari kebutuhan itu kedaruratan. Oke, karena belum bisa terisi. Bagaimana mungkin darurat 2,5 tahun, itu separuh dari tahun pemilu. Ya darurat 2 minggu boleh tuh. Di Bos, pejabat 2,5 tahun. Gini bos, itu yang mendesain adalah DPR. Berbagai partai politik yang sekarang ada di pemerintahan. Tunggu, DPR itu adalah dirty hand-nya presiden. Saya bicara soal etik tadi ya. Kak, kenapa saya tanya Bung Rocky, apakah Bung Rocky ini nonton dirty vote apa enggak? Karena kan tadi kan Bung Kodari mengatakan ini untuk konsumsi orang-orang pembenci Jokowi. Beliau ini kan tidak berada selalu yang berseberangan dengan Pak Jokowi, tapi penontonnya dirty vote juga. Tapi beliau sudah nggak dukung Pak Jokowi, kan jelas kan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa yang nonton itu dan menyukai film itu adalah memang kalangan yang sudah nggak suka dengan Pak Jokowi, makanya nggak bisa nambah suara. Lain kalau yang suka dengan Pak Jokowi nonton film itu lalu berubah tidak suka. Yang nggak suka nggak nonton film itu. Jadi ini film kalangan terbatas, diproduksi oleh mereka, ditonton oleh mereka, dan tepuk tangan mereka sendiri gitu loh. Maka Coba saya lihat ya efek. Oke. Saya Siapa bicara lagi dulu? dengan beberapa millennials di Gen Z di beberapa negara di luar. Dan mereka menangkap bahwa ini film akan jadi semacam monumen yang seumur hidup tentang siapa itu Jokowi itu. Iya. Jadi efeknya itu bukan sekarang Iya. itu. Iya. Jadi poin kita ini, oh itu tuh di satu waktu ada seseorang Iya. di kerajaan Wakanda yang dirty hand-nya itu kemana-mana gitu. Iya. Kan itu aja poinnya. Iya. Bukan soal sekarang. Jadi ini Ya. tidak untuk elektoral sekarang. Bukan, nggak begitu. Bu Ep? Ini dokumen sejarah. Yang pertama soal etik tadi ya. Pemilu itu kan punya banyak fungsinya, termasuk edukasi. Jadi ketika dalam pemilu misalnya guru besar bicara, tokoh-tokoh bangsa, Mbak Alisa dan kawan-kawan bicara, orang bikin film dengan semangat moral yang tinggi untuk menegakkan aturan dan lain-lain, itu bagian dari edukasi. Edukator itu pasti lebih sedikit daripada yang diedukasi. Meskipun gagal dalam hal Tidak elektoral. gagal lah, setiap 5 kali pemilu kita itu mengalami kenaikan gitu loh. Kalau dibilang gagal gara-gara 57% diperoleh oleh Prabowo Gibran, menurut saya terlalu berlebihan. Karena tidak sesederhana itu menilainya. Ini kan proses panjang, bukan potret 2024. Kita nanti akan ketemu lagi 2029 kalau masih Iya. belum kiamat dan Iya. seterusnya ya. Nah, itu penting juga kok dari. Nggak sepakat bisa. saya. Kalau soal itu saya sepakat. Akhirnya ada yang sepakat juga sama saya. Ini Tadi sepakat kok quick count Nah, 2 hari. jadi menurut saya itu bagian yang sangat penting. Nah sekarang begini, saya ingin tahu film apa yang ditonton oleh orang yang suka Pak Jokowi dalam 5 hari ditonton oleh 20 juta. Film apa? Nggak ada. coba Film apa? coba kita lihat sejarah Ada ya. nggak? Gini. Nggak ada. Jadi
Berarti peristiwa poinnya bukan itu sebetulnya. Kalau orang yang suka Pak Jokowi nggak perlu dikasih film lagi, mereka udah punya posisi. Gini. Nggak perlu ada Wow, film wow, lagi. wow, wow. Ini kan dibikin oleh orang-orang yang berkepentingan agar mengubah Saudari, komposisi orang yang nggak suka dengan Anda Pak itu Jokowi. melecehkan orang yang suka Jokowi loh. Nggak perlu film terus Nggak kemudian perlu nonton dikasih film lagi. posisi Nggak, diam. mereka nggak perlu lagi film kayak begitu untuk mendorong mereka untuk suka dengan Pak Jokowi. Mereka udah suka. Betul, tapi Udah suka mereka. poin saya bukan dia instan untuk ini. Anda bayangkan Holocaust itu tahun 45. Perburuan penjahat Nazi itu baru tahun 65-66 itu. Setelah ada kesadaran tentang itu. Jadi didiamkan selama kira-kira 20 tahun. Baru muncul aktivitas, oke kita buru mereka tuh. Jadi ini yang saya sebut, ini investasi Ya. peradaban untuk mengingatkan bahwa ada kejahatan yang bisa dibuka kapan aja tuh. Ya, dan dirty vote itu kan memberi makna kepada fakta yang orang kebanyakan yang bukan ahli Ya. itu dia hanya lihat fakta tapi nggak tahu Nah, itu saya apa. justru Mbak Ya, Alisa, kemudian ditunjukkan, dirangkai ada fakta ini, Ya. ini loh sambungannya, ada ini dan ada ini, ada ini dan ada ini. Ini jadi ya, Ya, memang ya. tidak nggak untuk apa-apa, nggak apa-apa. mengubah Justru orang Kalau menjadi saya malah mengkritik film itu karena terlalu menyederhanakan proses yang terjadi. Seolah-olah penunjukan PJ sama dengan penyimpangan atau kecurangan. Padahal itu manajemen administrasi biasa. Ada jarak yang sangat jauh antara penunjukan PJ dengan mobilisasi ke bawah. Begini loh, jangankan PJ, pejabat definitif saja boro-boro untuk bisa mengarahkan dukungan capres. Mengarahkan dukungan untuk dirinya saja belum tentu bisa. Banyak loh petahana yang kalah, itu saja. Jadi saya memberikan perspektif yang lain. Boleh Gini, saya nambah? problemnya adalah memang di situ itu ahli hukum tata negara semua. Nggak ada orang politiknya, nggak ada orang yang ngerti voting behavior. Sesungguhnya mekanisme memilih itu ada pada manusia-manusia ini, orang per orang ini. Memilih karena suka dengan kepribadiannya, suka dengan kemampuannya, percaya dengan kompetensinya, bukan karena adanya PJ. Itu satu. Yang kedua, terlalu menyederhanakan persoalan bahwa PJ itu terbentuk atau final itu sebenarnya prosesnya banyak. Misalnya nih di salah satu kota ya, outgoing wali kota itu mau sekdanya misalnya karena dekat dan percaya kan untuk jadi wali kota. Apakah pasti jadi? Belum tentu loh. Dia akan berhadapan dengan gubernur yang pengen juga misalnya kepala dinasnya Ya, atau Anda- asisten daerahnya Anda ingin untuk mengatakan menjadi itu Iya. tidak punya dasar Tidak lah. linear. Bang tadi nontonnya proses 30 menit ya? Saya Hanya 30 menit. 30 menit. Makanya lalu saya tidur tonton. lagi. Penjelasan PJ itu Gini, dia Pak, nggak gini, Pak. nonton. Saya terusin dulu, Pak. Di depan, awalnya saya cuma bertahan 30 menit. Saya tidur, besoknya saya tonton lagi. Oh, gitu. Ya, lebih gini, panjang. film itu, Saya baru film mau itu ngomong. secara, Ada yang poin saya begini, 2 film hari. itu secara sinematik buruk, secara skenario buruk. Saya kalau dikasih skenario begitu nggak mau jadi naratornya, minta maaf. Ya udah, Iya. tapi paling tidak, paling tidak malam hari Nggak ini, ada yang minta saya. paling tidak malam hari ini, Ya kalaupun diminta saya nggak mau dan saya nggak Bu akan Siti produksi Juro mau film bicara seperti dari tadi itu. loh. Oh Nggak, iya. paling tidak malam hari ini ada pengakuan bahwa penonton Dirty Vote seorang Muhammad Kodari lebih lama nontonnya dibanding dari Bung Rocky. Berarti dia bisa terkategori pembenci Pak Jokowi. Saya ingin Gini, tambah saya- Ya tentang udah, pejabat saya- dulu. nggak usah Bu Siti semuanya itu. harus Dua dibahas. cangkir, 30 Nggak. cangkir. Ini audiens Ya, supaya oke. paham ya tentang penjabat itu. Jadi tentang Nah. penjabat itu jangan keliru bahwa dari awal ini mengandung polemik ya. Sejak awal kita tidak bersepakat dengan adanya penjabat yang sampai tahun-tahunan seperti itu. Karena kalau penjabat itu ya sementara 3 bulan, kayak di Jakarta dulu ditambah lagi 3 bulan, itu maksimal sudah. Ini sampai 2 tahun setengah. Padahal kepala daerah itu dipilih secara langsung. Oke. Ya. Lah, Penjabat dari tidak. poin itu, lalu apa yang terjadi? Ini desain yang panjang sebetulnya. Lah, ketahuan ketika siapa diletakkan di mana, Ya. provinsi, kabupaten, kota sebagai Ya. penjabat tadi, yang 271 tadi itu, ternyata ada pesanan gitu ya, pesanan-pesanan untuk dalam pemilu ini. Dan itu sudah diketahui. Dan nanti kalau mau kampanye dan sebagainya, itu bukan rahasia kenapa lagi itu, sudah. apakah itu terlalu sulit untuk dilaporkan? Mengapa itu apa? Saya Jangan salah mengenai birokrasi, keterlibatan birokrasi, keterlibatan ASN, penggunaan fasilitas birokrasi. Itu yang namanya KASN kerjasama dengan Bawaslu itu di Pilkada 2020 temuannya itu sekitar 1.600-an Kasus.
kasus. Dan, tapi Sudah itu dilaporkan ya. Dan itu oleh Ketua Bawaslu RI disampaikan. Jadi memang yang namanya birokrasi ini menjadi sasaran empuk setiap pilkada, setiap pilpres seperti itu. Jadi tarikan-tarikan politik ini bukan hal baru. dan posisi mereka memang tidak bisa berbuat banyak. Iya.